Diingatkan sebelum dimulai kajian, yang pertama kami mengingatkan kembali kepada para hadirin dan ayah bunda, bapak dan ibu pembelajar, serta saudara-saudaraku semua untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita dari awal hingga akhir adalah ibadah. Dan yang kedua, kami harapkan kepada rekan-rekan guru, saudara-saudaraku semua dan bapak ibu pembelajar agar mengikuti kegiatan ini sampai dengan berakhir Sekolah Orang Tua Jakarta. Dan yang terakhir, silahkan bagi Bapak dan Ibu pembelajar, ayah dan bunda untuk menyiapkan pertanyaan seputar tarbiyah nih, subhanallah, di tema kita yang luar biasa, Masya Allah ya. Sore hari ini tentang bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Dan bagaimana tentang pendidikan dan bagaimana menanamkan pendidikan kepada anak, tentu saja kita ulas pada kesempatan sore hari ini di Sekolah Orang Tua Jakarta. Alhamdulillah, Ustaz Abu Ahmad sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allah ya barik. Apa kabar Ustaz? Terdengar suara saya? Terdengar Ustaz, Alhamdulillah. Baik, waktu dan tempat dipersilakan kepada Ustaz Abu Ahmad. Hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur di sore hari ini bisa bertemu kembali di kelas kita, dan diharapkan pertemuan di sore hari ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Dan tentu kita akan berusaha memanfaatkan ya, momentum Ramadan ini untuk melakukan upaya-upaya pendidikan yang lebih maksimal lagi. Nah, kita bisa awali pertemuan sore hari ini dengan membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai. Nah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fi abwabul jannah, wa tughlaqu fi abwabul jahim, wa tughallu fi syayatin, fi lailatun khairun min alfi syahrin, man khurima khairaha faqad khurima." Nah, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ya, bulan keberkahan. Allah wajibkan pada kalian puasa. Dibuka pada bulan itu pintu-pintu surga. Ya, dalam riwayat yang lain dibuka semua pintu-pintu surga, tidak ada yang ditutup. Nah, dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun yang dibuka. Ya, kemudian diikat setan-setan. Pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah diharamkan dari semua kebaikan. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lafadznya hampir sama. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis sayatinu wa maradatul jin. Apabila awal malam Ramadan, jadi
malam tanggal 1 Ramadan, maka diikat setan-setan dan jin-jin yang jahat. Wa ghulliqati abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Ditutup semua pintu neraka. Tidak ada satupun yang dibuka. Dibuka pintu-pintu surga. Tidak ada satupun yang tutup. Yunadi munadin, setiap malam ada yang memanggil, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, sambut. Wa ya baghiyal syarr aksir, wahai orang yang menginginkan kejelekan, kurangi, tahan. Walillahi utaqa'u minan nari. Allah itu memiliki, atau Allah itu membebaskan pada setiap malam itu orang-orang dari neraka ya. Jadi ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Ini setiap malam. Nah, kemudian ada hadis lain berkenaan dengan orang yang berpuasa bahwa lis-shaimi la da'watun la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak ditolak. Ma'asyiral muslimin, ayah bunda yang saya muliakan, dari beberapa hadis yang berkenaan dengan Ramadan, maka sebetulnya Ramadan itu merupakan momentum untuk kita melaksanakan pendidikan. Ya, pendidikan untuk diri kita sendiri ataupun pendidikan untuk anak-anak kita. Ya. Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa mendidik diri kita, kita tidak bisa mendidik anak-anak kita, tentu akan lebih sulit untuk kita mendidik di luar bulan Ramadan. Ya. Kenapa kita katakan bahwa Ramadan itu adalah momentum tarbiyah? Ya. Pertama, Rasulullah SAW tadi mengabarkan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Ya. Bulan yang banyak sekali kebaikan-kebaikan padanya. Maka kita mengharap kepada Allah dengan keberkahan bulan Ramadan, kita bisa menjalankan pendidikan ya untuk anak-anak kita secara lebih maksimal. Nah, ya, jadi keberkahan itu luar biasa. Mendatangkan kebaikan-kebaikan yang di luar prediksi kita. Kenapa? Keberkahan. Ya, maka di sini Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Sehingga kita tadi mengharapkan ya dengan keberkahan Ramadan, anak-anak kita lebih mudah untuk dididik, lebih mudah dinasihati, lebih gampang untuk diarahkan. Sebagaimana juga kita mengharap dengan keberkahan Ramadan muncul pada diri kita para orang tua semangat untuk mendidik anak-anaknya, semangat untuk memberikan keteladanan bagi anak-anak kita.
Nah, kemudian yang kedua, di dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyatakan bahwa pintu-pintu surga dibuka semuanya. Tidak ada yang ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup semuanya, tidak ada yang dibuka. Dengan keadaan Ramadan seperti ini, kita bisa melihat bahwa manusia sangat mudah menuju ke surga, menjauhi neraka. Dari situ kita mendapati anak-anak kita itu sangat mudah untuk diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Sangat gampang untuk diarahkan agar meninggalkan kejelekan-kejelekan. Maka momentum Ramadan ini harus betul-betul kita manfaatkan. Mumpung anak itu mudah untuk dididik. Mumpung anak itu mudah mengerjakan kebaikan dan menjauhi kejelekan. Kita maksimalkan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah anak kita terlatih, terdidik, terbiasakan selama 1 bulan, maka itu akan menjadi karakter. Kita berharap setelah Ramadan anak-anak kita berubah menjadi lebih baik. Nah, tinggal kita sebagai orang tua, kita para pendidik, bisa tidak memanfaatkan momentum Ramadan yang seperti ini. Ya. Kalau kita tidak memanfaatkan momentum Ramadan, ya jangan harap akan mendapatkan kemudahan di luar Ramadan. Nah, juga lihat di dalam hadis tadi, ya, wasufidati sayatinu, setan-setan diikat, jin-jin jahat diikat. Ma'asyiral muslimin, ayah bunda yang saya muliakan. Ya. Sumber kejelekan itu ada 2. Yang pertama adalah hawa nafsu. Yang kedua adalah setan. Nah, maka di bulan Ramadan ini setan sudah diikat. Sehingga godaan untuk melakukan kejelekan-kejelekan itu sangat kecil. Ya, sisa godaan dari hawa nafsu. Maka tadi apa? Anak lebih mudah untuk diarahkan untuk meninggalkan kejelekan-kejelekan. Lebih mudah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ya, karena syaitan itu kan membisik-bisiki, menghias-hiasi kejelekan, mengajak anak-anak kita untuk melakukan perkara-perkara yang jelek. Ya, setan mengganggu, menghalangi anak-anak kita dari melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ayo, mumpung kondisinya seperti ini, ayah bunda, kita siapkan anak-anak kita, kita didik mereka sehingga bertaubat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek,
Kita bangun kebiasaan-kebiasaan positif selama 1 bulan. Ya. Ini yang mestinya merupakan salah satu perkara yang harus kita siapkan. Perkara yang menjadi salah satu prioritas kita. Nah, jangan sampai kita para orang tua hanya memikirkan diri sendiri. Jangan egois. Ya. Amalan-amalan yang besar, yang baik, yang disyariatkan pada bulan Ramadan, ayo anak-anak itu kita bimbing, kita arahkan. Ya, maka kita lihat misalnya di dalam hadis tadi apa? Faradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan itu. Maka kita lihat para salaf, mereka melatih anak-anak mereka berpuasa. Sampai ya, mereka membuatkan mainan untuk anak-anak mereka. Ketika anak-anaknya nangis, udah mulai rewel-rewel karena kelaparan, maka diberikan mainan itu untuk melupakan rasa laparnya. Maka mari kita ajari mereka. Termasuk anak-anak kita yang masih kecil ya, mungkin masih umur TK atau playgroup, itu bisa diajari puasa. Dengan cara bagaimana? Yuk diajak makan sahur, dibangunin sahur. Supaya anak itu juga merasakan kondisi Ramadan, kondisi puasa. Gitu. Tapi dalam kenyataan banyak sekali orang tua yang justru apa? Melarang anaknya dibangunkan. Jangan, nanti malah ganggu nanti. Ganggu kita makan sahur. Iya kan? Maka nggak boleh seperti ini. Ya. Kemudian dilatih. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Mungkin ya dilatih puasa sampai jam berapa. Sehingga nanti suatu saat dia akan bisa puasa sehari penuh. Nah, jadi jangan kemudian apa? Kita lalai. Biarkan aja anak. Karena kita menganggap, oh anak kita masih kecil, masih TK, masih SD kelas 1, belum mampu untuk puasa. Terus dibiarkan tanpa ada latihan. Ini tidak tepat tentunya. Ya. Diajak untuk ya berbuka puasa. Ya kan? Meskipun anak kita tidak puasa kan, tapi diajak supaya tadi merasakan suasana Ramadan. Merasakan suasana orang-orang yang berpuasa. Nah, kalau memang anak kita misalnya sudah bisa ya diatur dan sebagainya, tidak membuat keributan, bisa aja diajak ke acara-acara. Misalnya kita dapat undangan nih, undangan untuk berbuka puasa di teman atau saudara atau mungkin di masjid, ajak anak kita. Nah, kemudian ayo dilatih untuk menjaga sholat 5 waktu. Mumpung kondisinya penuh keberkahan, ya, mumpung mudah untuk mengajak, mendidik anak-anak, ayo kesempatan. Dan biasanya lebih mudah memang betul. Karena kita untuk sholat 5 waktu itu lebih mudah daripada di selain bulan Ramadan. Ya, diajak untuk sholat tarawih. Ya mungkin dicarikan ya masjid atau tempat sholat tarawih yang mungkin ya tidak terlalu lama sholatnya. Karena memang kita dalam rangka melatih. Gitu. Nanti kalau
baru awal, kemudian ikut tarawih yang lama, tentu anak kita akan protes. Ya, bahkan sudah nggak mau ya, kapok untuk diajak tarawih, enggak, lama sholatnya gitu. Ya, tapi kalau kita cari ya sholat-sholat yang tidak terlalu lama. Ya. Kemudian diajari membaca Al-Quran. Ya, sekarang ini alhamdulillah kalau di banyak tempat, banyak masjid, kalau sore itu kalau sore itu kan banyak TPA ya, orang belajar baca Quran di situ. Ya, ya. Bawa anak kita ke situ. Ya. Tentu anak kita akan semangat. Di samping tadi apa? Godaan dari syaitan sudah tidak ada, hanya melawan hawa nafsu. Nah, di situ banyak juga teman-temannya. Ya, banyak teman-teman yang mungkin sebaya dengan dia atau bahkan lebih kecil. Nah, itu. Kemudian untuk anak-anak remaja, bolehlah kita buatkan acara mereka. Ya, kita buatkan acara. Masya Allah, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya. Mungkin kalau anak-anak remaja sudah bisa baca Quran, sisa dimotivasi. Ayo, kalau kamu 1 bulan Ramadan ini bisa khatam membaca Al-Quran sekian kali, nih ada hadiah nih. Ya. Atau silahkan dibuatkan program-program yang lainnya. Kemudian ayah bunda, kenapa Ramadan merupakan momentum tarbiyah? Karena orang yang berpuasa itu memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia berpuasa. Jadi bukan hanya khusus ketika di akhir hari dia berpuasa. Maka silakan manfaatkan betul. Mungkin ya khususnya bagi orang tua yang anaknya belum sesuai dengan harapan. Silakan panjatkan doa. Ya, selama kita berpuasa. Dan juga kita di Ramadan ini mudah kan untuk bangun malam. Ketika menjelang sahur itu kan masuk kategori waktu-waktu yang mustajab juga untuk berdoa. Silakan panjatkan doa untuk anak-anak kita. Ya. Demikian juga orang tua yang mungkin anaknya sudah sesuai harapan. Doa kepada Allah, minta agar anaknya diberi tambahan kebaikan. Minta kepada Allah agar anaknya diberi istiqomah dalam ketaatan. Jadi ini momentum yang sangat luar biasa. Ya. Doa. Karena kita yakin bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang berkuasa. Allah yang mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur diri kita dan anak-anak kita. Sudah selayaknya kita akhirnya mengangkat kedua tangan, merengek kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi semua yang kita lakukan, mungkin dari menyusun kurikulum, menjalankan proses pendidikan, memenuhi sarana dan sarana pendidikan, itu sebab usaha yang memang harus dikerjakan. Tetapi yang menentukan satu-satunya hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini, doa ini
merupakan perkara yang sering terabaikan, terlupakan oleh para pendidik. Nah, seringnya apa? Kalau mendapati anak yang bermasalah, itu hanya mencari apa? Ya, sudut-sudut fisik saja. Oh, ini mungkin sarananya kurang. Oh, ini kurikulumnya kurang bagus. Oh, ini bukunya kurang. Oh, ini gurunya kurang. Hanya itu. Lupa untuk mendoakan kebaikan bagi anak-anak kita, bagi murid-murid kita. Mumpung Ramadan masuk. Ditambah juga ketika bulan Ramadan, kondisi kita atau keumuman manusia itu meningkat ketakwaannya. Ya kan? Mungkin ayah bunda merasakan juga ya, merasakan bagaimana peningkatan ketakwaan kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini. Mungkin yang biasanya baca Quran sebentar, oh ini ditambah. Mungkin yang sholat malamnya berapa rakaat, ya malam-malam Ramadan bisa 11. Ya, kita lebih bisa bersabar, kita lebih bisa menahan diri, kita dermawan, emosi kita lebih turun, ya, dan seterusnya. Maka dengan kondisi kita yang lebih bertakwa, doa-doa kita harapan lebih besar untuk dijawab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian karena ketakwaan kita meningkat, maka kita banyak melakukan amal-amal kebaikan. Masya Allah ya, di Ramadan ini kita bisa mengatur waktu kita lebih efektif ya dibanding sebelumnya. Kita ternyata bisa mengalokasikan waktu untuk lebih banyak melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah. Bisa. Ya. Maka ini menjadi momentum pendidikan. Karena apa? Ketika kita melakukan amal-amal kebaikan, ya, puasa, sholat, ya, baca Quran, berzikir, dan juga kita menjauhi hal-hal yang tidak baik, ini menjadi contoh, ya, menjadi teladan yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Karena salah satu metode pendidikan yaitu apa? Dengan keteladanan. Pada zaman Rasulullah SAW, banyak atau bahkan mayoritas orang masuk Islam itu karena perilaku Rasulullah dan para sahabat. Ya. Maka ini kesempatan, ini momentum untuk kita mendidik anak kita melalui apa? Praktek pengamalan, melalui contoh keteladanan. Nah, kemudian dengan ketakwaan yang meningkat pula, ini biasanya apa? Nasihat-nasihat kita lebih mudah diterima. Ya. Karena dengan ketakwaan berarti ya banyak amal soleh, kemudian hati kita juga lebih bersih. Ya. Dengan puasa kita lebih bisa mengendalikan emosi, sehingga kita bisa bersikap lebih lembut kepada anak-anak kita. Maka ini pengaruhnya besar sekali dalam masalah pendidikan. Ya. Kita akhirnya bisa memberikan nasihat, bisa memberikan arahan, kita bisa lebih menahan diri
ketika berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anak kita. Nah, ya, nasihat-nasihat kita lebih mudah diterima karena faktor ketakwaan dan keikhlasan, kelembutan kita. Ya. Di samping itu memang dari sudut anak-anak kita, murid-murid kita, mereka juga meningkat ketakwaannya. Ya, tadi ditambah apa? Yang suka bisik-bisiki kejahatan diikat semuanya. Maka mari kita manfaatkan momentum. Mari kita banyak berkumpul dengan anak-anak kita. Ya, kita manfaatkan waktu-waktu Ramadan, ya, untuk kita lebih banyak membersamai anak-anak kita. Mungkin ada yang saat ini masih kerja di luar kota atau bahkan di luar pulau, belum bisa secara fisik membersamai anak-anaknya. Silakan kita membersamai secara maknawi. Kita bisa waktu-waktu sahur kita video call, waktu-waktu berbuka kita video call misalnya. Itu menunjukkan perhatian kita dan anak itu senang. Hanya sekedar disapa. Ya. Ya, terserah panggilan kesayangannya kepada anak apa. Atau mungkin dipanggil namanya Muhammad. Gimana kamu puasa hari ini? Mudah-mudahan puasamu diterima. Mudah-mudahan ya, ini ya kamu berbuka pakai apa? Sebatas itu. Karena memang ya anak itu membutuhkan perhatian. Ya, dan itu merupakan apa? Kebutuhan jiwa dan perasaan pada setiap anak. Lebih-lebih anak remaja. Ya. Ketika mereka dicueki, ya mereka ya, akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa memancing perhatian kita. Nah, kadang-kadang hal yang negatif yang dilakukan. Maka ayah bunda yang saya muliakan, mari kita manfaatkan betul ya momentum-momentum Ramadan. Ya. Kemudian bisa juga ya anak kita latih untuk bersedekah, ya, memberikan ya, bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ya, dan alhamdulillah kemarin ada program ya di sekolah Anas ini ada baksos atau siswa berbagi begitu. Saya baca pamfletnya sebentar kemarin. Ini untuk melatih mereka. Kemudian yang penting juga dalam interaksi, ya kesempatan berinteraksi dengan anak-anak, ayo kita masuk, ya kita bisa memberikan masukan, kita bisa mengarahkan anak-anak kita. Gimana? Puasa itu ini ya, kita kelaparan, kita capek, gitu kan. Nah, itu kita hanya 1 bulan. Tapi kalau bagaimana dengan orang-orang miskin, teman-teman kamu yang kekurangan, mereka sehariannya seperti ini. Nah, kita bisa menanamkan pendidikan sosial ya kepada mereka. Momentum Ramadan digunakan untuk menumbuh kembangkan kecerdasan sosial. Sehingga ada empati kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Ini tinggal pinter-pinternya kita. Ya. Juga alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya di lingkungan kita atau di tempat-tempat tertentu, misalnya ada pesantren kilat Ramadan. Nah, ikutkan aja anak-anak kita. Ya. Mungkin diajak juga kalau bisa ayo etikaf, ya sekuat dia, semampu dia. Banyak sekali. Sehingga ini merupakan bulan yang kita bisa memberikan pengetahuan untuk beramal, dan bulan yang kita bisa
jadikan sebagai apa? Pelaksanaan atau praktek pembiasaan dari amalan-amalan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka ayah bunda jangan lewatkan kesempatan Ramadan ini untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan melaksanakan pendidikan untuk anak-anak kita. Nah, Allah Ta'ala alam. Ya, jadi materi cukup ya. Nah, Masya Allah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Ahmad yang telah menyampaikan materi kepada kita semua ya. Khususnya mengenai Ramadan. Momentum tarbiyah. Nah, di awal tadi beliau sudah sampaikan kepada kita semua. Para hadirin, Bapak dan Ibu pembelajar dan saudaraku semua. Tarbiyah, pendidikan kepada diri kita. Dan juga pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, tentu saja ini Masya Allah ya. Sehingga kita jadi ternyata di antara tadi contohnya juga membangunkan anak pada saat sahur ya. Nah, itu biasanya memang saat sahur, saat-saat dia makan di sana, dan juga bersama dengan itu anak-anak dibiarkan tidur agar tidak mengganggu pada saat sahur. Dan ternyata dalam tarbiyah ini kita bisa melibatkan anak-anak kita untuk sahur juga. Dan antara bentuk-bentuk yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua tadi bisa mengambil faedah dan yang lebih itu kita bisa mengamalkannya. Baik para hadirin, Bapak dan Ibu pembelajar dan saudara-saudaraku semua, alhamdulillah sesi materi telah selesai dan dipersilahkan kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya dan jawab. Pertanyaan bisa disampaikan melalui langsung dari Bapak dan Ibu pembelajar semuanya, melalui raise hand, dan juga pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom chat. Nah, mungkin ada yang mau bertanya mengenai tips-tips ya yang ada dihadapi oleh Bapak dan Ibu semua di rumah, bagaimana menanamkan tarbiyah kepada anak-anak di rumah, maupun di luar daripada itu. Nah, dipersilakan ya untuk sesi ini diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan. Barakallahu fiikum. Diperkenankan kepada Bapak dan Ibu pembelajar, saudara-saudaraku semua yang ingin bertanya melalui langsung ya, dan juga melalui kolom chat. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk. Izin saya membacakannya, Ustaz. Bismillah, semoga pertanyaan ini ada hubungannya dengan tarbiyah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, anak-anak kami sudah mulai sholat berjamaah di masjid. Ketika sholat zuhur di masjid sekolah, sholatnya memakai masker. Ketika sholat di masjid dekat rumah, juga sholatnya memakai masker. Artinya penerapannya sama. Kemarin anak-anak kami ajak sholat tarawih di masjid yang lain yang tidak menerapkan wajib masker. Jadi sebelum sampai ke masjid, kami jelaskan bahwa kemungkinan nanti di masjid itu ada yang tidak pakai masker. Hal ini kami antisipasi karena kemungkinan akan ada pertanyaan dari anak-anak kami tentang apa yang mereka lihat. Dan mereka juga bertanya mengapa teman-teman ayahnya yang sholat di masjid tersebut sebagian tidak memakai masker ketika sholat. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara terbaik memberi pengertian ke anak-anak tentang perbedaan tersebut? Tentunya anak-anak mengalami kebingungan karena adanya perbedaan tersebut. Dan jawaban dari kami sepertinya kurang puas bagi mereka. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Ya, sampaikan kepada anak-anak tentang kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan ya
Di antaranya dengan memakai masker. Ya, ini dalam rangka untuk menjaga kesehatan. Ya. Kemudian, ya, adapun orang tidak pakai masker dan sebagainya, nah, yang penting adalah apa? Diri kita menjaga. Ya, kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa ya di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya kalau kita udah sampaikan dengan cara yang baik, kemudian orang tidak mau, ya yang penting diri kita. Gitu. Dan mungkin alangkah baiknya juga untuk kita tidak apa namanya mengajak anak ke tempat-tempat yang memang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Gitu. Tapi kita setting aja ke tempat-tempat yang memang itu anak-anak tidak akan banyak pertanyaan di situ terkait dengan hal-hal yang mungkin dia akan lihat. Nah, ya, jadi diterangkan tentang masalah hukum memakai masker dalam suatu bagaimana. Tentu itu semua Pak sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak, sesuai dengan pemikiran mereka. Ya. Dan insya Allah ini akan bisa kok, mereka bisa menangkap. Ya. Anak-anak kita yang masih kecil itu juga kita jelaskan secara sederhana, nah itu alhamdulillah bisa itu. Bahkan setiap kali mau keluar rumah saat ini sudah punya kebiasaan untuk memakai masker. Dia mesti teriak-teriak masker gitu. Ya, mau ke warung, mau ke apa itu mesti seperti itu. Ya. Kemudian ya tadi diterangkan juga ya tentang protokol kesehatan dan sebagainya. Begitu aja. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, jazakallah khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Ahmad atas jawabannya. Mudah-mudahan tadi pertanyaan dari Ummu Hafi, jazakallah khairan yang telah bertanya, mudah-mudahan juga bisa terjawab pertanyaannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang masuk kembali. Mungkin sebelum saya tanyakan melalui kolom chat, Afwan di sini sudah yang masuk pertanyaan melalui kolom chat. Bagi tadi Ummu Almairah ya, Afwan kalau tidak salah mengangkat tangan, namun bersamaan dengan tadi saya membacakan pertanyaan. Mungkin mau tanyakan langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon bertanya, ini dalam rangka menjaga pahala puasa nih Ustadz. Kan kita maunya juga semua ibadah berjalan lancar, terutama dalam mengawal anak-anak ya. Nah, mereka kan biasanya bisa jadi pada waktu dibangunin untuk sahur dan sebagainya itu misalkan harus susah atau mungkin sholatnya masih molor gitu kan. Nah, itu misalkan kita mengingatkan sampai beberapa kali gitu kan, itu sebatas mana kita menjaga agar istilahnya biar kita katanya kan nggak boleh berteriak-teriak gitu. Lah itu sebatas mana sampai kemudian kita memastikan itu agar mereka itu langsung kalau misalkan sahur ya langsung sahur gitu, nggak cuman diem dan sebagainya atau mungkin sholat itu. Apakah kalau kita sampai agak berteriak itu untuk memastikan dianya itu langsung ngerjain itu apakah termasuk hal-hal yang mengurangi pahala puasa? Ya. Seperti itu sih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita sebagai orang tua memang ada tiga ya, sebenarnya ada tiga hal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama adalah ilmu. Ya, ilmu tentang materi yang akan kita ajarkan. Atau ilmu berkenaan dengan teknis mendidik. Ya. Jadi misalnya kaitannya dengan mungkin sahur kita udah paham kan. Nah sekarang kita harus ngerti juga bagaimana cara membangunkan anak-anak yang efektif, efisien. Gitu. Supaya kita tidak terpancing emosinya. Ya. Jadi kita harus ngerti, oh anak saya ini model bangunkannya harus seperti ini. Nah, nanti kita terapkan. Kemudian yang kedua adalah kelembutan, kasih sayang. Ya, maka kita mendidik anak itu agar anak kita menjadi baik.
Yuk kita tunjukkan dengan kelembutan agar anak kita mau mengerjakan apa yang kita arahkan, apa yang kita nasihatkan dari kebaikan-kebaikan. Karena kalau kita menggunakan kekerasan, sikap kasar, ini anak justru lari. Anak justru lari. Dan ini banyak dialami oleh orang tua. Ya. Apalagi kalau misalnya anak itu diancam. Bah, sudah makin jauh kita dari itu. Sehingga dampak dari kekasaran ini adalah apa? Satu, hubungan anak dengan orang tua itu jauh, renggang, ada ketidaksukaan. Dari kedua belah pihak, bukan hanya dari anak. Kalau dari anak jelas kalau dia mungkin dimarahi, dikasari kan. Nah, kita dari sudut orang tua kadang juga terserahlah kalian, kan gitu akhirnya. Kemudian yang kedua, anak jadi tidak suka atau benci dengan amalan yang kita perintahkan. Kalau misalnya kita bangunin sahur dengan kasar, macam-macam itu, maka bangun sahur itu menjadi satu perkara yang paling dibenci oleh anak kita. Gitu. Maka dibutuhkan kelembutan. Oke, mungkin tadi pagi anak kita sulit dibangunkan. Ya kita teliti kenapa. Oh mungkin tidurnya terlalu malam. Ya kan? Atau gimana gitu. Atau mungkin menu sahurnya kurang menarik ya. Bisa jadi anak bangun sahur-sahur. Makan apa mie. Ya kemarin waktu buka puasa itu malas itu lagi gitu, bisa jadi seperti itu. Maka sebabnya banyak ya, anak malas ya, berat untuk bangun sahur itu berat. Memang ya jangankan bagi anak-anak ya, bagi orang tua aja berat. Kalau kita tidak mengetahui keutamaan sahur, ya kita mending tidur lagi, gak usah bangun sahur. Kemudian yang ketiga ya Bunda harus dimiliki adalah apa? Kesabaran. Tadi misalnya bangunin anak nggak bangun-bangun, ini kan kita diuji kesabaran kita. Nah, kemudian ketika kita menghadapi masalah pada anak ya, jadi anak ini kan masalah ini misalnya sulit dibangunkan sahur, ini kan masalah. Itu kita harus memahami, oh anak ini sedang sakit, gitu. Seperti anak sedang sakit. Maka perlakuannya tadi harus dengan kelembutan, harus dengan penuh kesabaran, harus dengan apa? Ilmu. Maka, mari, yuk kita bangun komunikasi deh. Ya, misalnya tadi pagi anak kita sulit dibangunkan, ya sudah ada kesempatan, yuk ngobrol. Misalnya malam mau tidur atau ketika pas buka puasa, yuk diomongi dengan cara yang baik. Besok Umi mau masak ini, bisa aja kita masak sesuatu yang memang itu menjadi makanan favorit anak kita, kita upayakan. Itu salah satu usaha untuk anak mudah untuk bangun. Nah, besok itu mau dibangunkan model apa? Besok kakak Umi bangunkan dengan cara apa? Dipijitin, diusap-usap, atau bagaimana? Nah, dibuat perjanjian seperti ini. Maka nanti ketika membangunkan kita sudah punya senjata istilahnya. Bangun. Kemarin kan janji bahwa katanya minta dibangunkan dengan cara ini. Udah masakan tuh makanan yang kesukaanmu. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Maka ketika kita ini memiliki kesabaran, itu hal yang Masya Allah. Karena Allah sendiri sudah memerintahkan wasta'inu bisabri wassalah. Ya kan? Mintalah tolong dengan kesabaran dan doa, sholat. Tapi kalau kita memang sudah emosi, ya udah nadanya melengking tinggi, seakan-akan tidak ada jalan keluar, ya tidak ada cara untuk membangunkan anak kecuali dengan membawa air satu gayung.
atau main pukul. Padahal masih banyak hal-hal lain. Kan prinsipnya anak itu mau makan sahur. Bahkan kita merasakan ya, dulu ketika kita kecil tuh kadang kita sahur itu masih di tempat tidur aja, disuapin sama ibu kita. Ya kan, disuapin sama ibu kita, kasih minum gitu, sambil kita masih merem-merem gitu. Ya itu enggak apa-apa. Menunjukkan perhatian ya. Nah, cuman mungkin masing-masing orang tua punya kondisi yang berbeda. Maka dengan kesabaran, dengan kelembutan, maka kita akan menemukan solusi-solusi yang tepat untuk itu. Memang yang perlu disampaikan ke anak adalah apa? Nasihat-nasihat motivasi. Ya, nasihat-nasihat motivasi untuk anak itu melakukan satu amalan. Kemudian coba anak diminta untuk melakukan dan dilakukan pembiasaan padanya. Lalu dikontrol. Begitu wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Sudah Muhammad atas jawabannya. Insyaallah ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini ya. Saya akan bacakan insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di sekitar rumah kami belum ada masjid yang menerapkan ibadah sesuai sunnah. Kalaupun ada, lokasinya lumayan jauh, sekitar 2 km. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana kami mengajarkan kepada anak-anak, khususnya anak laki-laki untuk beribadah di masjid, sedangkan keadaannya belum memungkinkan. Khawatir praktek-praktek yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, kalau ternyata harus jauh ya, bagaimana lagi kan? Itu adalah perjuangan. Nah, demi untuk pendidikan anak-anak kita. Sama tuh ketika kita, kenapa harus menyekolahkan di Anas? Memang tidak ada sekolah yang dekat dengan rumah ayah bunda sekalian. Ada kan? Kenapa nggak disekolahkan yang dekat aja? Kenapa harus sekolah di Anas yang mungkin jauh, butuh waktu yang lama untuk antar jemput dan sebagainya? Demi keselamatan anak-anak kita. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana anak merasakan kekhusyuan saat sholat tarawih, sedangkan mereka belum mengerti bacaan imam? Mungkin masuk pertanyaan sini seperti itu, Ustadz. Padahal mereka belum mengerti bacaan imam. Mungkin di sini ada anak-anak yang masih kecil, Ustadz. Ya, anak usia berapa? Nah, di sini dalam pertanyaan belum disebutkan, Ustadz. Ya. Kalau yang saya tahu ya, itu ketika anak-anak sudah bisa memahami, maka bisa diajarkan makna bacaan sholat secara ringkas. Misalnya takbir Allahu Akbar, itu artinya Allah yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Ya, gitu aja. Maka semua urusan harus ditinggal, harus dilupakan ketika kita sudah takbiratul ihram. Karena ini adalah yang paling besar. Gitu. Jadi tidak harus membacakan buku penjelasan tentang makna-makna. Kita aja kita belajar, kita ngerti, dan kita sampaikan kepada anak dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Sederhana sekali. Ya, mungkin kalau ayah bunda punya, ya kalau saya sih ngajar di tempat kami itu kelas 4 ya. Fikih kelas 4 itu sudah diajarkan tentang makna-makna bacaan sholat. Itu ternyata juga ringkes-ringkes, ya, tidak panjang lebar gitu loh. Nah, mungkin nanti misalnya intinya misalnya kayak tadi Allahu Akbar, artinya Allah yang paling besar. Nah, adapun untuk menjelaskan kebesaran Allah kan kita bisa menggunakan cerita, ya kan? Kita santai aja, ngobrol santai. Kemudian diterangkan bahwa ketika seseorang itu
mengerjakan sholat, ya berdiri sholat, itu sebetulnya dia sedang berdiri di hadapan Allah. Gitu. Paham kan itu? Kemudian yang berikutnya ya tentang bacaan Al-Fatihah misalnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita pahamkan bahwa semua pujian itu hanya milik Allah. Jadi yang terpuji secara mutlak itu Allah. Nah, baru kita terangkan kenapa Allah terpuji. Nah, Allah itu sempurna namanya, sempurna sifatnya, sempurna perbuatannya, sempurna zatnya, tidak ada kekurangan, ya, cacat, kejelekan pada Allah Ta'ala. Dan juga terangkan bahwa ketika seorang sholat membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah itu jawab. Jadi terangkan bahwa ketika kita sholat itu sebenarnya kita sedang apa? Berdialog, sedang berbicara di hadapan Allah Ta'ala. Gitu. Ya. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kan Allah itu menjawab, mengatakan hamadani abdi, hambaku telah memuji aku. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Maliki yaumiddin, hambaku telah memuliakan aku. Itu jadi terangkan makna-makna bacaan salat secara sederhana saja. Ringkas sesuai dengan apa? Tahap perkembangan anak-anak. Kemudian juga supaya khusyuk, ya kita sendiri memberikan contoh. Ya, kita dalam salat juga khusyuk. Kemudian supaya tidak ramai, biasanya kalau sholat ya anak-anak kita berdampingan dengan teman-temannya, ya biasanya ini ada rame, mungkin ngobrol dan sebagainya. Maka yuk dibawa anak kita itu di samping kita. Biarkan dia berdiri di samping kita. Gitu. Ya, kemudian ya mungkin tingkatan apa namanya kehusyukan, ya, tingkat kehusyukan untuk masing-masing anak kan beda-beda ya. Khusyuk untuk anak playgroup, yaitu asal dia tidak ramai, tidak banyak gerak, itu udah dianggap khusyuk kan gitu. Ini tentu beda dengan level khusyuk untuk anak SMP, anak SMA kan begitu. Ya, jadi kita juga harus mengenal itu. Jadi jangan sampai kita memaksakan anak-anak kita pada sesuatu yang dia belum waktunya. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, Masya Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Alhamdulillah, di sini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Barakallahu fiik, saya akan bacakan pertanyaan terakhir di sini, sudah masuk di dalam kolom chat. Bismillah, bagaimana cara menyampaikan ke anak mengenai lingkungan yang masih menjalankan praktik-praktik di luar sunnah, sehingga anak juga bisa menyampaikan dengan kalimat penolakan yang baik jika diundang datang oleh teman sebayanya. Contohnya diundang maulid Nabi. Ya. Jazakumullah khairan. Ya, ya kita sampaikan kepada anak kita bahwa agama kita itu sudah sempurna. Ya, agama kita sudah sempurna. Kemudian apa yang tidak diajarkan dalam agama kita, maka itu adalah perkara sia-sia. Bahkan bisa menjatuhkan ke dalam dosa. Nah, maka kita tanamkan kepada anak kita ya bahwa sesuatu yang ini bahkan kalau perlu tidak cukup dengan kaidah seperti tadi ya, tapi harus sampai kepada contoh-contoh karena anak kita masih kecil ya, bahwa acara maulid, acara ulang tahun itu enggak ada dasarnya, maka enggak perlu dikerjakan, enggak boleh. Kalau kamu diajak jangan mau, itu aja. Jadi kita harus sekali lagi mengikuti perkembangan anak kita. Ya prinsipnya nggak mau misalnya kita aja, nggak boleh, ya karena nggak ada tuntunannya. Jadi kita tidak harus
maksa anak kita bisa menjelaskan kepada temennya kalau ini tuh nggak boleh gitu loh. Jangan. Ya. Yang penting kan anak kita selamat, nggak ngikut kan gitu. Ya, nanti sesuai dengan tahap perkembangannya, baru kita ajari gimana cara menjelaskan pada teman dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, kita juga memberikan contoh. Kemudian kadang kita perlu mengontrol anak. Ya, misalnya anak terjatuh karena diajak, karena dia mungkin satu hal dan dia ikut misalnya di acara-acara yang kurang baik misalnya, ya, maka setelah itu kejadian ya kita omongi. Ya, jadi memang ayah bunda yang saya muliakan, kita jangan berpikir terlalu idealis, terlalu sempurna gitu, karena anak kita itu manusia, pasti terjatuh pada kesalahan, nggak mungkin enggak. Maka yang kita butuhkan adalah kontrol. Ya, kalau memang anak itu terjatuh dalam kesalahan, yuk kita perbaiki, kita nasihati, supaya anak kita tidak mengulang. Ya, jadi jangan berpikiran, menuntut anak untuk tidak salah itu ya, nggak bisa kan, manusia kok. Kita sendiri orang dewasa aja sering jatuh dalam kesalahan. Masa kemudian kita menuntut anak kita untuk tidak jatuh dalam kesalahan, kan nggak mungkin. Nah, wallahu ta'ala. Alhamdulillah, jazakallah khairan wa barakallahu fiik, dan terima kasih kepada para hadirin yang telah memberikan pertanyaannya, ya baik dari kolom chat maupun selainnya daripada itu. Barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya di sini, dan juga kepada Bapak dan Ibu pembelajar yang masih ingin bertanya, tapi qadarullah karena keterbatasan waktu yang kita miliki, kita masuk kepada sesi yang selanjutnya. Nah, pada sesi yang selanjutnya, Bapak dan Ibu pembelajar, para hadirin dan saudara-saudaraku semua, diharapkan keaktifannya ya, karena sesi selanjutnya kita akan ada sesi kuis. Insyaallah ta'ala sesi kuis ini teknisnya adalah saya membacakan kuisnya. Setelah saya membacakan kuisnya, lalu Bapak dan Ibu pembelajar, para hadirin silakan menjawabnya, baik di melalui rasen dan juga melalui kolom chat. Afana, sebentar. Ya, baik. Dipersilakan menjawab pertanyaan baik dari pertanyaan langsung maupun melalui kolom chatnya. Pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama. Baik, kuis yang pertama. Mengapa Ramadan adalah momentum tarbiyah? Cukup itu saja. Mengapa Ramadan adalah momentum tarbiyah? Ini bertepatan dengan tema kita nih. Tema bulan ini adalah bulan tarbiyah. Mengapa Ramadan itu adalah momentum tarbiyah? Silahkan, boleh dijawab. Yang mau menjawab melalui langsung juga boleh. Siapa yang lebih cepat saja yang masuk. Melalui kolom chat juga dipersilakan. Baik, saya ulangi kembali lagi pertanyaannya. Mengapa bulan Ramadan adalah momentum tarbiyah? Nah, di sini sudah ada yang masuk dari SD. Abu Bara ya, Masya Allah. Silahkan Pak, dijawab pertanyaannya. Ini Uminya. Uminya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Silahkan dijawab pertanyaannya. Ya, kenapa Ramadan merupakan momentum tarbiyah? Yang pertama, karena Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan. Di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan, di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, sehingga sangat mudah bagi kita untuk mencoba mendidik anak-anak kita di bulan yang penuh keberkahan ini. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mubara. Jazakallahu khairan. Nah, Ustaz, bagaimana Ustaz atas jawaban dari Mubara? Ya, betul ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah tepat Barakallahu fiik atas jawabannya. Baiklah, kita melangkah kepada pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua adalah sebutkan 2 sumber kejelekan. Itu saja, sebutkan 2 sumber kejelekan. Nah, untuk jawabannya bisa melalui kolom chat ataupun menjawab melalui langsung. Sebutkan 2 sumber kejelekan. Nah, di sini yang pertama, Ustadz, jawabannya dari SMP Ummu Naifa Salsabila. Yang pertama, 2 sumber kejelekan adalah hawa nafsu. Yang kedua adalah syaitan. Nah, barakallahu fikum. Nah, saya Ustadz ya? Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Terima kasih, Masya Allah, di sini yang sudah menjawab pertanyaannya dari Ummu Naifa Salsabila. Nah, kita masuk lagi pada pertanyaan selanjutnya. Nah, bersiap-siap kepada para hadirin, Bapak dan Ibu pelajar dan saudara-saudaraku semua untuk berpartisipasi dalam menjawab sesi kuis ini. Jadi setelah saya memberikan pertanyaan, Bapak dan Ibu boleh menjawabnya baik melalui kolom chat maupun menjawab melalui langsung. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa hubungan hadits yang menerangkan pintu surga dan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Nah, bagaimana pendidikan dengan pendidikan anak? Nah, katanya dengan pendidikan anak. Ya, bagaimana hadis yang menyebutkan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Nah, kaitannya dengan pendidikan anak seperti apa? Nah, saya ulangi kembali. Pertanyaannya yang ketiga, jelaskan apa hubungan hadis yang menerangkan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup kaitannya dengan pendidikan anak. Kaitannya dengan pendidikan anak dari hadis tersebut. Nah, apakah ada di sini yang sudah menjawabnya? Tafadhol. Kita masih tunggu beberapa saat lagi. Nah, jika belum ada yang menjawabnya ya, kita lanjut kepada pertanyaan yang keempat ya. Lanjut saja. Baik, yang keempat, pertanyaannya adalah mayoritas manusia yang masuk Islam di zaman Nabi karena faktor apa? Itu pertanyaannya. Karena faktor apa mayoritas yang masuk Islam pada zaman Nabi? Nah, di sini sudah ada yang masuk, pertanyaannya faktor hidayah, Ustaz. Bagaimana? Tadi pertanyaannya mayoritas manusia masuk Islam pada zaman Nabi itu karena faktor apa? Nah, di jawabannya faktor hidayah. Bukan. Belum tepat ya, Ustaz ya? Nah. Ya. Nah, di sini Ummu Naifa Salsabila. Tadi sudah menjawab pertanyaan belum Ummu ya? Tafadhol mungkin. Bisa disampaikan kembali.
dengan keteladanan. Ya, nambar Kofi. Jadi dengan keteladanan dari Rasulullah dan para sahabat. Nah, alhamdulillah, masya Allah. Jawabannya tepat ya Om ya. Alhamdulillah. Nah ini Bapak dan Ibu pembelajar, barakallahu fikum, saudara-saudara semua, ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaan terakhir ini saya sebutkan ya. Apa dampak buruk dari mendidik anak dengan ancaman? Apa dampak buruk mendidik anak dengan ancaman? Tafadhol. Nah, di sini sudah ada pertanyaan masuk, Ustaz. Ya, jawabannya masuk. Satu jawaban yaitu anak tidak mau patuh. Nah, barakallahu ya itu salah satu ya. Jadi anak jadi nggak patuh, anak jadi benci sama orang tuanya, anak jadi benci dengan amalan yang dia diperintahkan dengannya gitu. Dia menganggap amalan itu satu yang sangat jelek ya. Jadi misalnya diancam, ayo kamu harus ngafal Quran. Dia akhirnya jadi nggak suka dengan ngafal Al-Quran gitu. Jadi ngafal Quran itu sesuatu yang jelek, yang berat bagi dia gitu. Nah, wallahu ta'ala. Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik kepada saudara-saudaraku semua para hadirin dan Bapak dan Ibu pembelajar yang telah mengikuti kegiatan Sekolah Orang Tua Jakarta pada hari ini bertepatan dengan Sabtu ya, 16 April 2022. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, Allah kuatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan jazakumullah khairan kepada Bapak dan Ibu yang telah bertanya dan menjawab di kolom chat, juga mengikuti kegiatan Sekolah Orang Tua Jakarta hingga berakhir kegiatan Sekolah Orang Tua Jakarta. Tafadhol, kepada panitia dipersilakan untuk share posternya. Ada yang ingin disampaikan kepada kita semua? Alhamdulillah di sini Bapak dan Ibu, ini ada salah satu testimoni ya, alumni PKBM Anas. Nah, apa kata alumni PKBM Anas? Alhamdulillah yang sekarang sudah lulus. Pertanyaannya, mengapa puas sekolah di PKBM Anas? Nah, jawaban daripada Ananda Abdullah Al-Ramadhani, hafizahullah ta'ala, yaitu selama di PKBM Anas diajarkan adab, pelajaran agama, dan akidah. Dan itu semua kepakai di tempat SMK saya. Masya Allah. Semoga Ananda Abdullah Ramadhani di sini menjadi anak yang soleh, serta semuanya ya, Ananda semua yang ada di sini semua, anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Baik, mungkin ada poster lagi panitia yang ingin disampaikan. Nah, di sini poster yang selanjutnya adalah poster SMA Mengajar. Program mengajar tahfidz pada bulan Maret, pekan pertama dan pekan kedua. Di sini yang mau mengetahui ya, tadi SMA di nomor kontak yang telah tersedia. Baik Bapak dan Ibu pembelajar semuanya, barakallahu fikum, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui kegiatan yang ada di Sekolah Islam Anas, bisa mengetahuinya di www.anas.or.id. Juga di sini Sekolah Islam Anas menerima peserta didik baru dan pindahan di nomor yang tertera di layar kita semua di 08123 45125510. Jazakumullah khairan. Mungkin kita cukupkan kesempatan sore hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Abu Ahmad, Masya Allah, yang selalu membersamai kita di Sekolah Orang Tua Jakarta. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk itu marilah kita laksanakan kepada kegiatan kita masing-masing. Kita akhiri perjumpaan sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.